Baik Bapak Ibu, kalau di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui daftar list jurnal yang sudah termasuk di jurnal discontinue ataupun cancelled di yang terindeks Scopus ya. Nah, pada video kali ini seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada alasan apa saja sih yang menyebabkan jurnal tersebut itu dikatakan jurnal discontinue pada indexing Scopus ya. Jadi kalau kita lihat pada Excel yang ini, yang saya beri warna kuning itu setidaknya ada 4 alasan yang diberikan dari Scopus itu kenapa suatu jurnal itu dinyatakan discontinue. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada alasan radar, kemudian ada publication concern, kemudian ada continuous curation dan matrix. Nah, saya akan mencoba menjelaskan apa dari maksud keempat alasan tersebut, kenapa jurnal itu kemudian didiscontinue, dan kemudian kita akan mempraktekkan pada jurnal yang memang untuk mengetahui bahwa sebenarnya jurnal itu kenapa kok di-discontinue gitu ya. Selain alasan ini nanti kita akan coba praktek langsung gitu. Nah, jadi saya sudah mendownload ini PDF-nya yang dari Scopus ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini sebenarnya di Scopus. Nah, karena yang kita akan pelajari itu adalah yang berkaitan dengan alasan, setidaknya ada 4 alasan tersebut ya. Jadi kalau kita langsung ke bagian sini, bagian matrix ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau yang matrix itu setidaknya itu ada suatu jurnal yang dikatakan discontinue karena matrix itu maksudnya seperti apa sih? Jadi bila jurnal tersebut itu tidak memenuhi satupun dari 6 benchmark ya, 6 benchmark ini selama 2 tahun berturut-turut ya, selama 2 tahun berturut-turut. Jadi apa saja sih 6 benchmark yang disyaratkan di dalam Scopus? Misalnya seperti ada self citation ya. Self citation itu benchmark yang disarankan adalah lebih dari 200% ya dibandingkan dengan total rata-rata dari subjek pada bidang tersebut. Jadi ketika kita misalnya mempublish suatu jurnal artikel ya, ketika kita mempublish artikel kita kepada jurnal tertentu, nah biasanya jurnal itu juga memperhatikan seberapa banyak referensi yang digunakan di jurnal tersebut. Contohnya misalnya seperti ini. Bapak Ibu mau publish nih di jurnal A gitu. Atau kita sebutin nama jurnalnya aja ya. Misalnya jurnal, kalau di bidang saya katakanlah yang hazardous misalnya. Hazardous. Nah, di artikel-artikel kita itu banyak kita mensitasi jurnal-jurnal yang dari hazardous. Nah, mereka untuk menghindari terjadinya self citation ini, maka besar kemungkinan paper kita itu akan ditolak. Akan ditolak karena untuk menghindari terjadinya self citation. Oleh karena itu, kalau saran saya, kalau misalnya Bapak Ibu itu mau mempublish artikelnya, coba perhatikan, hitung jumlah hitung jumlah ini ya. Hitung jumlah referensi yang nama jurnalnya itu kita dapat mengetahui berapa sih jurnalnya. Misalnya di dalam satu artikel kita itu terdapat katakanlah ada 20 jurnal yang berasal dari hazardous tadi ya. Nah, maka besar kemungkinan kalau kita publish ke hazardous, artikel kita submit ya, bukan publish, kita submit ke hazardous, besar kemungkinan bisa ditolak oleh hazardous karena kita lebih banyak mensitasi jurnal yang dari hazardous. Oleh karena itu sebaiknya kita mensubmitnya ke jurnal yang bukan yang hazardous. Contohnya semacam itu. Nah, kemudian dari Scopus ini
6 matriks dan benchmark ini, atau disebut dengan ambang batas ya. Jadi kita ketika tidak memenuhi, maka jurnal tersebut itu akan dievaluasi dan diberi peringatan. Jadi ketika dalam 2 tahun terakhir mereka masuk di salah satu ini ya, kalau saya bilang lah larangan lah, batas ambang ini ya, maka itu akan dievaluasi dulu. Nah, ketika tidak ada terjadi perubahan pada tahun berikutnya, maka akan direvaluasi. Setelah direvaluasi juga tidak ada perubahan dari apa yang dia syaratkan di dalam matriks tersebut, maka besar kemungkinan jurnal tersebut kemudian akan didiscontinue. Seperti itu. Ya. Jadi tidak memenuhi salah satu dari 6 benchmark selama 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu benchmarknya itu seperti apa. Termasuk total citation rate-nya itu kurang dari 50% dibandingkan dengan rata-rata dari subject field-nya ya. Kemudian side score-nya itu kurang lebih 50% dibandingkan dengan rata-rata subject fields. Ada juga jumlah artikel ya, jumlah artikel yang publish pada satu jurnal tersebut ya, pada satu edisi tersebut ya. Jadi bukan hanya menghitungnya bukan hanya pada satu artikel saja, tetapi dari jurnal tersebut itu tuh berapa persen. Kemudian jumlah untuk full text ya, klik pada scopus.com ini, jadi kurang lebih dari 50% dibandingkan dengan rata-rata dari setiap subjeknya. Sampai dengan penggunaan abstraknya ya, penggunaan abstrak pada jurnal tersebut. Nah, terus bagaimana kalau kita berbicara tentang radar? Nah, radar itu alat yang sebenarnya dikembangkan oleh Scopus yang fungsinya dapat mendeteksi outlier behavior dari jurnal tersebut. Jadi perilaku dari jurnal tersebut yang terindeks oleh Scopus. Nah, perilaku ini itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang normal. Jadi dalam suatu dalam suatu jurnal tersebut, nanti kita akan praktek ya. Dalam satu jurnal tersebut itu mereka mempublish tidak normal dari setiap publishernya, dari setiap tahunnya. Jadi banyak hal sebenarnya yang disyaratkan di dalam radar ini. Nah, perilaku-perilaku yang mencurigakan itu seperti apa? Misalnya jumlah total output dokumennya tiba-tiba meningkat drastis. Ya, jadi misalnya yang tadinya katakanlah pada tahun ini dia publishnya 60 paper gitu. Nah, di tahun berikutnya itu dia publish meningkat menjadi 120 atau bahkan 130. Nah, itu akan menjadi behavior ya yang mencurigakan. Nah, kemudian jumlah artikel yang dipublikasikan tetap sama. Misalnya jumlah artikelnya katakanlah publish di tahun itu 60 paper. Tetapi di tahun-tahun berikutnya itu tetap 60 juga, hanya saja di dalam jumlah afiliasi atau negara asal ya, author yang mempublish di jurnal tersebut itu tiba-tiba meningkat drastis. Jadi misalnya pada tahun sebelumnya itu yang dominan katakanlah dari negara Indonesia misalnya, semacam itu. Yang dominan katakanlah dari satu tahun itu terdapat beberapa negara yang dominan katakanlah Indonesia. Indonesia di tahun itu dia ada katakanlah 5 paper yang dipublish. Nah, tiba-tiba pada tahun berikutnya itu bukan lagi Indonesia, jadi negara yang lain, tetapi jumlah publikasinya itu meningkat drastis. Jadi bukan lagi 6 misalnya, bukan, tetapi sudah mungkin lebih dari 20, 30. Nah, semacam itu. Itu yang menjadi juga perilaku yang mencurigakan ya. Nah, kemudian ada perubahan drastis dari jumlah citasinya, termasuk ini yang disebut dengan self publikasi. Jadi banyak yang mensitasi dari jurnal-jurnal tersebut. Jadi paper yang publish di tahun tersebut itu ketika dicek referensinya oleh radar ini tadi, ternyata banyak nih jurnal-jurnal yang memang disitasi dari jurnal asalnya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dari sekian referensi yang Bapak gunakan di dalam, yang Bapak Ibu gunakan di dalam artikel,
Nah, sebaiknya Bapak Ibu hitung itu. Jurnal ini ada berapa, jurnal ini ada berapa, untuk menghindari terjadinya ini tadi, self publikasi. Dan menghindari kalau nanti artikel Bapak Ibu itu ditolak hanya gara-gara itu loh, bukan melihat isi kontennya dulu. Jadi ditolak hanya gara-gara self publikasinya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kategori ya, atau kriteria yang disyaratkan di dalam Scopus tersebut. Nah, kalau kita lihat ya di tabel ini, jadi ada kategori ataupun kriteria yang disyaratkan di dalam jurnal tersebut, di dalam Scopus, untuk biar jurnal itu dikatakan mungkin kalau sudah discontinue berarti mereka tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut di sini. Mulai dari jurnal, kebijakan jurnalnya, kemudian ada kontennya, jurnal standingnya, publikasi regulernya, dan juga online availability. Jadi ketersediaan secara online gitu seperti apa. Nah, ini yang juga harus diperhatikan ketika kita mau mensubmit ke dalam jurnal tersebut. Nah, beberapa bulan kemarin itu heboh di grupnya komunitas dosen ya, yang salah satu jurnal yang Q2 mereka sudah mensubmit ya, dan bahkan ada yang baru submit, kemudian sudah pemberitahuan sudah ada mau dipublish, tiba-tiba ada informasi kalau jurnal tersebut itu akan discontinue. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kenapa kriteria ini bisa timbul gitu ya, atau yang menyebabkan kenapa suatu jurnal itu discontinue berdasarkan dari kriteria-kriteria tersebut. Jadi biasanya timbulnya ini karena adanya komplain ya dari standar publikasi. Nah, siapa yang komplain ini? Nah, biasanya yang komplain itu kalau bukan stakeholder, institusi, atau penulis. Jadi penulis yang baik ataupun yang stakeholder yang baik itu maupun institusi, dia juga mengecek gitu. Oh, ini kok kayaknya sepertinya jurnal ini cara nge-reviewnya tidak baik, cara mempublishnya tidak baik. Jumlah publisher setiap tahunnya kok berbeda. Nah, itu bisa dilaporkan ke jurnal itu, dilaporkan oleh stakeholder, institusi, ataupun penulis. Kemudian Scopus itu akan menyatakan kalau jurnal tersebut itu sudah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, tentunya berdasarkan dari hasil hasil direview dulu, kemudian akan diberikan notifikasi gitu, notifikasi untuk bisa memenuhi kembali persyaratan tersebut ya. Nah, kemudian ada kontinuitas curation ya, atau kriteria dalam Scopus itu jurnal tersebut sudah tidak bisa memenuhi kriteria Scopus berdasarkan dari hasil kurasi dari CSAB. Nah, ini ya CSAB ini. Jadi CSAB ini juga yang melakukan review di dalam suatu jurnal tersebut ya, terutama yang termasuk di dalam jurnal-jurnal terindeks Scopus. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita contohkan bagaimana kalau kita mau mengetahui alasan kenapa kok jurnal tersebut itu discontinue ya. Nah, yang pertama kita kan sudah punya tadi, kita sudah punya listnya ini ya, listnya jurnal ini. Ya, coba kita ambil salah satu saja, salah satu contoh ya dari jurnal-jurnal ini, karena ini merupakan jurnal-jurnal yang sudah discontinue. Nah, dari sini kita akan mensubmit atau mengecek ya, kenapa jurnal itu alasannya itu kenapa gitu ya. Coba yang ini, European Journal of Scientific Research ya. Nah, kita copy aja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke ini ya, ke akun Google, ke Google masing-masing. Kemudian nanti di situ Bapak Ibu bisa mengklik Scopus gitu. Nah, ketika sudah pada halaman Scopus seperti ini, Bapak Ibu tinggal langsung ke source-nya. Ya. Nah, di sini pastikan bahwa kalau yang sebelah kiri itu adalah title, kemudian di enter title ini kita pastekan judul jurnal tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa ketemu ini. Kemudian find source. Nah, di sini ada ya, European Journal of Science Research. Nah, kita klik saja. Nah,
Ternyata di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari jurnal tersebut, Scopus coverage year-nya itu dari 2006 sampai 2012 ya, 2012. Kemudian mereka mungkin sempat kembali ke Scopus, kemudian dideteksi lagi ternyata sudah discontinue sejak 2014 ya. Nah, ini di situ ditulis di bawahnya adalah coverage discontinue in Scopus. Gitu, kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, di bawah ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam kurung ini cover discontinue di Scopus ya. Publishernya itu adalah European Journals INC. Nah, dari mana kita bisa juga mengetahui untuk mengetahui bahwa behavior tadi itu ya, perilaku yang mencurigakan tadi di dalam Scopus. Oh, kebetulan yang ini tidak disediakan listnya ya. Mungkin dia karena sudah terlalu. Coba kita cari yang lain. Saya ambilkan salah satu jurnal yang lain lagi, Bapak Ibu. Nah, ini yang coba kita coba yang ini. Electrical Journal Geotechnical Engineering. Coba kita klik. Nah, di sini juga coverage discontinue in Scopus ya. Scopus coverage years-nya itu sampai 2016. Nah, di sini ada Bapak Ibu, ketika kita lihat ya ke bagian bawah ini untuk mengetahui bahwa perilaku mencurigakan tadi ya, kita bisa mengklik yang ini, Scopus Content Coverage nih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan-perubahan yang mencurigakan dari jurnal tersebut. Kalau kita lihat ya, mulai tahun 2009 ini jumlah paper yang dipublish itu adalah 98. Atau ini 2007 lah. 2007 itu dari 25 paper, 25 dokumen, tiba-tiba 2008 itu meningkat drastis sampai 82 dan seterusnya. Ini meningkat drastis tersebut. Nah, ini yang menjadi ketika di radar oleh Scopus itu menjadi kasus yang yang mencurigakan. Ini yang kembali lagi ke radar tadi, ke perilaku yang mencurigakan tadi. Jadi kalau publikasinya itu sudah meningkat drastis dari apa yang sebelumnya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, pernah dengar, kalau di Sinta-Sinta itu kan kebanyakan kan dibatasin ya, misalnya Sinta sekian itu hanya cuma 10 paper per edisinya. Nah, itu yang dimaksud seperti itu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Kalau memang ini bermanfaat buat Bapak Ibu, jangan lupa untuk sharing ya videonya, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.